Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya memakai Shopee Paylater atau SPaylater ya Sobat ONR. Jangan skip video yang terlebih dahulu, ada total 150.000 untuk Sobat ONR. 50.000 masing-masing pemenang untuk 3 orang. Caranya, 1. Like and comment video ini. Dan kedua, tonton video ini minimal 3 menit. Nah, apabila videonya tembus 50 like, pemenang akan diumumkan saat channel mencapai 3K subscriber. Pemenang akan dipilih di kolom komentar. Yang terpilih jika tidak subscribe, dipilih pemenang berikutnya. Wajib subscribe ya Sobat ONR. Mungkin Sobat ONR ada yang bertanya, mungkin wah biaya keterlambatan Shopee Paylater itu berapa gitu ya kan. Terus keterlambatan selama 2 bulan itu bayarnya berapa ya. Sebagai informasi Bang, keterlambatan Shopee itu berapa persen Bang? Berapa persen dendanya Bang? Nah, Shopee itu mengenakan denda sebanyak 5% ya Sobat ONR. Kita setiap bulannya itu kena 5%. Mau telatnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu tetap 5% yang akan ditagih di bulan itu ya. Bang, kalau 2 bulan bagaimana Bang? Kalau 2 bulan itu jadinya dikalikan 2. Jadi yang dari 5% dikalikan 2 menjadi 10% ya Sobat ONR. Nah, saya pernah telat bayarnya, itu pernah saya tahun 2024, saya telat bayar. Itu saya dikenakan denda, saya nggak tahu itu yang gimana ya. Jadi di sini kalau Sobat ONR tuh kalau telat bayar, itu bisa ditelepon-telepon mulu gitu ya kan, sama DC-nya, telepon terus ya kan. Nah, itu yang pertama ya. Nih, yang pertama, dan kedua itu OJK kita buruk, yang ketiga kita tidak bisa menggunakan voucher. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi saya akan kasih lihat ya. Nah, di sini contohnya saya akan masuk ke aplikasi Shopee Pay-nya. Nah, di sini kita ambil yang namanya Shopee Paylater ya. Di sini saya akan kasih lihat ke Sobat ONR. Saya pernah telat sekali gitu ya kan. Nah, saya pernah telat sekali. Karena hari itu saya telat sehari kalau nggak salah ya. Saya telat sehari. Nah, saya akan kasih lihat. Nah, saya akan kasih lihat ya. Nah, kita ambil tagihan kita. Ini tahun 2004 ya. Nah, 2024 maksudnya. Nah, di sini di bulan Desember ini kalau nggak salah ya. Itu saya total tagihannya 1.280.000 ya. Dan di sini saya dikenakan tagihan itu sebesar 30.000. Saya itu sebesar 30.000, total pembayaran 200.000. Total yang diubah ke cicilan itu 1.044.000 ya. Nah, di sini saya membayar tagihan itu 1.280.000 ya di bulan Desember ya. Nah, sini ada keterangan total pembayaran, total yang diubah ke cicilan. Mungkin ini nggak sampai loh 5%. Dendanya kan 30.000. Itu nggak sampai loh kalau 5% dari 1.284.000 itu nggak sampai 5%. Mungkin ini disebabkan saya ada mengubah cicilan ya. Total cicilan yang saya ubah itu 1.044.000 ya. Total pembayaran itu 200.000, 4.000 ya. Nah, di sini saya mengubah ke konversi cicilan ya. Nah, di sini ya. Nah, ini sampai 6 bulan saya ubah ya. Nah, ini saya lagi testing, penasaran nih, pertama kali saya mendapat ubah cicilan gitu ya kan. Saya penasaran nih, dan kebetulan uang saya nggak nyampe waktu itu. Uang saya waktu itu 800 lah, 900.000 kurang ya kan. Ya udah saya berencana mencicil gitu, mengubah cicilan. Dan saya nggak ingat persis ya Sobat Ener. Soalnya di sini saya membayar itu sejuta 280.000 ya. Itu saya sudah konversi. Ini cicilannya nggak sampai 5% kok kalau nggak salah saya. Maksudnya total denda itu ya nggak sampai kok 5%. Dan sebenarnya tahu apa dampaknya, saya ditelepon-teleponin gitu ya kan. Sudah pun lunas ini tetap masih diteleponin. Nah, saya laporlah ke agen Shopee gitu ya kan. Kak, ini saya merasa tidak nyaman. Ini ada nomor-nomor baru. Saya mengganggu aktivitas saya. Karena cicilan saya sudah lunas. Tolong dicek. Dan agen Shopee-nya membalas dan mereka mencek ya. Itu gercep sekali ya.
bahkan saya ditelepon langsung dari pihak Shopee-nya gitu ya kan. Ya saya, utarakanlah keluhan gitu ya kan. Nah, diresponlah sama pihak Shopee itu kan, ya udah besoknya nggak ditelepon lagi, itu sekitar tanggal 8 loh. Nah, dari Soboner tahu saat saya memasuki jatuh tempo belum jatuh tempo ya, memasuki, tanggal, 19, saya sudah diteleponin gitu. Tanggal 19, 20, 21, 23 saya diteleponin gitu ya kan. Saya merasa nggak nyaman gitu ya kan, sampai tanggal 22 kalau nggak salah saya ditelepon. Saya merasa nggak nyaman gitu ya kan. Nah, saya diteleponin, jadi di tanggal 22 itu, saya utarakan lagi keresahan saya, "Kak, ini saya tanggal 22 malamnya sudah saya bayar, Kak. Mohon maaf sekiranya kalau ditelepon itu jangan sampailah seperti ini, Kak. Ini kan, tagihannya di tanggal 25 ya, ya kan. Jangan sampai kalau mentok-mentok kalau saya telat baru ditelepon, Kak. Ini kan belum jatuhnya belum telat, Kak. Saya kan masih bayar," gitu ya kan. Pokoknya keterangan saya seperti itu. Dan di bulan berikutnya saya nggak diteleponin lagi dari tanggal 19, 20, 24, hingga tanggal 24 sampai tanggal 25 malamnya saya nggak belum diteleponin. Karena saya sengaja gitu ya kan, saya testing gitu ya kan, agar nanti ada pengalaman saya gitu untuk nge-share ke teman-teman yang lain, ke sobat Olener gitu ya kan. Jadi saya nggak diteleponin lagi gitu ya kan. Nah, saya bayar malam itu, ternyata, keluhan saya didengar oleh pihak Shopee gitu ya kan. Ya, terus Soboner tahu saat saya membayar itu, Shopee Meter saya itu berkurang, ya dikurangin sekitar 5 poin gitu ya kan, dikurangin 3 apa 5 poin gitu, kayak dikurangin. Nah, jadi kesimpulannya di sini Sobat Ener yang belum mengaktifkan Shopee PayLater-nya atau SPayLater-nya, ketahui dahulu berapa dendanya itu. Nah, dendanya itu sekitar 5% setiap bulan. Itu mau baik telatnya sehari, 2 hari, 3 hari ya. Dan kalau telatnya 2 bulan itu dikalikan 2, 5%, 5% dikali 2 yaitu 10%. Dan kalau telatnya 3 bulan itu dikalikan 3 sampai seterusnya sampai 10.000%. Nah, 10.000% nggak bayar dong, nggak bayar dong Bang. Nah, kebanyakan orang itu sudah menumpuk sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan, di luar kemampuan mereka gitu ya kan. Jadi saran saya Sobat Oner, bayarlah tagihan atau berhutanglah di Shopee PayLater ini sesuai kemampuan Sobat Onener ya, beli kebutuhan ya, jangan keinginan ya. Kadang kan kita, wah HP gua Android, kawan kita pengen, ada iPhone, gue mau pengen iPhone dah gitu ya kan. Padahal dari hasil ngutang gitu ya kan, nggak bayar lagi. Nah, gitu saran saya ya. Kan nggak baik jadinya kan. Terus slik OJK kita jelek di mana-mana gitu ya kan. Nah, yang berikutnya ketahui biaya penanganan, suku bunga, biaya yang lain-lain kita saat check out barang. Jadi pintar-pintar ya, kalau ada diskon baru kita check out. Kalau nggak ada diskon, ya diskon-diskon menarik, mending nggak usah di check out ya. Kita bisa minimalisir, biaya cicilan kita, Shopee PayLater kita. Ada Shopee PayLater tuh sampai 0%, itu semuanya nggak ada denda, nggak ada apa, total tagihan di barang itu nggak ada. Biasanya biaya penanganan 1.000, biaya, pesen-pesanan pokoknya ada nanti keterangannya, nanti akan saya kasih lihat, pas saya keterangan-keterangan detailnya berapa biaya penanganan selama kita menggunakan Shopee PayLater membelanjakan barang di Shopee ya. Itu yang ketiga. Dan keempat, itu sangat mengganggu sekali ya nomor telepon itu. Sobat Oner, kalau daerahnya ada dijangkau oleh, DC Shopee PayLater itu mungkin di daerah saya belum ada ya, di daerah saya nggak ada ya. Soalnya teman-teman saya banyak yang galbay, nggak ada ya. Tapi kalau daerahnya masih di Jabodetabek itu pasti ada DC-nya ya. Ini bagi yang telat-telat bayar sampai berbulan-bulan nih. Jangan sampai telat, jangan sampai galbay ya. Nah, itu berikutnya itu saran dari saya ya. Kalau sobat Olener, kalau niatnya galbay, lebih baik jangan gitu ya kan. Terus meminjam sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan membayar kita. Pakailah untuk
membeli barang kebutuhan kita ya. Nanti siapa tahu suatu saat nanti kita butuh yang namanya Shopee Paylater ini ya suatu ketika ya. Ya kayak keadaan mendesak lah. Nanti mungkin pola pikir yang Galbay itu mungkin dia bisa minjam di mana-mana dulu, pinjam semua. Akhirnya udah kepinjam semuanya, Galbay semua. Itu saran dari saya ya. Nah, mungkin ada yang Galbay bagaimana solusinya Bang? Nanti saya kasih tahu solusinya juga ya. Mungkin ada yang Bang, ada Shopee Paylater saya dinonaktifkan Bang. Shopee Paylater saya dibekukan Bang, atau yang lain-lain. Nanti saya akan kasih tahu solusinya bagaimana cara menghadapinya. Nah, mungkin itulah informasi yang bisa saya kasih tahu ya dari pengalaman saya selama ini. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang men-subscribe channel ini, orang-orang yang sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya YouTuber pemula ya Sobat Enes. Akhir videonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.